Di antara kasus terbanyak, paling mudah dijadikan alat menjatuhkan lawan politik, ialah isu ijazah. Jadi kasus ijazah palsu itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu baik untuk pilkada maupun pileg, ada aja cara menjatuhkan ijazah. Karena ya ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan bisa kena juga saya ini. Ijazah ibtidaiyah saya itu beda namanya itu dengan sekarang cara nulisnya. Kalau tadi Prof mengatakan ini cara untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi kalau kita lihat soal ijazah ini, justru yang pertama kali menyebutkan palsu itu namanya Bambang Trimulyono. Jadi campur aduk ini. Politik, hukum, macam-macam. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada terpilihnya Gibran. Jokowi dan keluarga ini jadi kayak musuh bersama gitu loh. Jadi ini akan terus. Kenapa diperlakukan begitu? Ya karena anaknya jadi wakil. Dan wakilnya 5 tahun. Ini akan berlangsung sampai 2029. Kalau pernah saya tangani masalah-masalah terkait pemilu, baik waktu saya di MK maupun di KPP, jadi tukang pecat KPU Bawaslu seluruh Indonesia, di antara kasus terbanyak yang bisa diambil kesimpulan bahwa paling mudah pembuktiannya, paling mudah dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik, ialah isu ijazah. Nah, jadi kasus ijazah palsu itu banyak sekali, banyak sekali. Dan itu baik untuk pilkada maupun pileg, ada aja cara menjatuhkan ijazah. Karena administrasi ijazah ini masih bermasalah sejak lama, apalagi kalau tingkatnya SD, SMP gitu kan. Nah, maka mulai 2014 sebelumnya kan untuk jadi caleg itu cukup SMP. Nah, dinaikkan jadi SMA. Nah, jadi itu yang saya sehingga begitu mendengar ada isu ini, ya ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Nah, gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang memang ada masalah tentang administrasi ijazah itu. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan bisa kena juga saya ini. Ijazah ibtidaiyah saya itu beda namanya itu dengan sekarang cara nulisnya. Saya dengar juga kan apa yang oleh Roy Suryo, siapa namanya, Rismon Hasiholan sama Dr. Tifa. Kalau tadi Prof mengatakan ini cara untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi kalau kita lihat soal ijazah ini, justru yang pertama kali menyebutkan palsu itu namanya Bambang Trimulyono. Dia membuat tulisan buku karena dia itu mantan wartawan. Dia wartawan bukan mantan wartawan waktu itu. Dia membuat buku Jokowi Undercover, laki-laki yang tidak memiliki ijazah apa begitulah. Tapi bukan UGM itu masih ijazah SMA. Yang dipermasalahkannya itu SD, SMP, SMA. Nah, tetapi dalam kesimpulan dia itu memang agak ekstrim bahwa Pak Jokowi tidak lulus SMA. Itu kesimpulan dia. Karena itu orang kemudian berimajinasi kalau SMA-nya tidak lulus, maka kan tidak mungkin memiliki ijazah S1. Ya, jadi kalau dipelajari ya, karena ini udah meluas masalahnya, jadi bukan lagi soal jadi campur aduk ini, ya kan, politik, hukum, macam-macam. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada terpilihnya Gibran.
ya kan? Ya. Intinya kepada Jokowi dan keluarga ini jadi kayak musuh bersama gitu loh. Nah, di lain pihak biasanya ya ini sunatullah aja. Makin banyak yang memusuhi, makin emosional pula, maka akan muncul segitu banyaknya juga pendukung. Kira-kira ini akan berlangsung terus 5 tahun. Kan ini ada kaitan juga dengan impeachment, ya kan? Nah, campur aduk gitu. Sedangkan impeachment kalau menurut saya bukan soal normatif, tapi realitasnya nggak mungkin, karena pasti presidennya akan melindungi wakilnya. Alasannya? Kuncinya itu di presiden, karena dialah yang memegang kendali koalisi Kim. Jadi 2/3 DPR, 2/3 MPR itu ada di tangan koalisi yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang adalah presiden. Yang presiden itu adalah ketika capres dia yang memilih calon wakilnya itu. Nah, sehingga pasti dia melindungi. Nah, maka selama 5 tahun ini akan terus bergulir, gitu loh. Termasuk misalnya sikap kepada Jokowi. Kalau menurut saya itu dia jadi korban aja tuh. Kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dipersepsi cawe-cawe. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu. Ya kan? Kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dipersepsi cawe-cawe. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu. Ya kan? Nah, jadi ini akan terus. Kenapa diperlakukan begitu? Ya karena anaknya jadi wakil dan wakilnya 5 tahun, gitu loh. Nah, jadi ini akan berlangsung sampai 2029, gitu loh. Nah, apapun nanti keputusan dari proses peradilan, pasti tidak akan memuaskan. Tidak memuaskan pihak yang dipelajari ya, karena ini udah meluas masalahnya. Jadi bukan lagi soal jadi campur aduk ini, ya kan? Politik, hukum, macam-macam. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada terpilihnya Gibran, ya kan? Intinya kepada Jokowi dan keluarga ini jadi kayak musuh bersama gitu loh. Nah, di lain pihak biasanya ya ini sunatullah aja. Makin banyak yang memusuhi, makin emosional pula, maka akan muncul segitu banyaknya juga pendukung. Kira-kira ini akan berlangsung terus 5 tahun. Kan ini ada kaitan juga dengan impeachment, ya kan? Nah, campur aduk gitu. Sedangkan impeachment kalau menurut saya bukan soal normatif, tapi realitasnya nggak mungkin, karena pasti presidennya akan melindungi wakilnya. Alasannya? Kuncinya itu di presiden, karena dialah yang memegang kendali koalisi Kim. Jadi 2/3 DPR, 2/3 MPR itu ada di tangan koalisi yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang adalah presiden. Yang presiden itu adalah ketika capres dia yang memilih calon wakilnya itu. Nah, sehingga pasti dia melindungi. Nah, maka selama 5 tahun ini akan terus bergulir, gitu loh. Termasuk misalnya sikap kepada Jokowi. Kalau menurut saya itu dia jadi korban aja tuh.
kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan, pasti dipersepsi cawe-cawe. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu? Ya kan? Kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan, pasti dipersepsi cawe-cawe. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu? Ya kan? Nah, jadi ini akan terus. Kenapa diperlakukan begitu? Ya karena anaknya jadi wakil dan wakilnya 5 tahun. Gitu loh. Nah, jadi ini akan berlangsung sampai 2029. Gitu loh. Nah, apapun nanti keputusan dari proses peradilan, pasti tidak akan memuaskan. Tidak memuaskan pihak yang dikalahkan.